Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Halo, selamat siang. Ya, siang. Kali ini waktunya bimbel apa anak-anak? IPA. IPA ya. Mari kita simak tentang siklus air ya. Pada halaman 130 ya. Pada halaman 130. Di halaman 130 yang akan kita bahas yaitu siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Ya. Tuh. Perhatikan siklus air berikut. Ini gambarnya apa, Nana? Berarti. Yang halaman 130 ini. Proses apa, Nana? Hujan. Hujan ya. Kita akan menjelaskan keterangan nomor 1 dulu. Sinar matahari akan menguapkan air yang berada pada permukaan bumi seperti air laut. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Selain itu, proses penguapan air juga terjadi pada tumbuhan. Proses penguapan pada tumbuhan disebut transpirasi. Transpirasi ya, anak-anak. 2. Uap air tersebut kemudian naik menuju atmosfer dan mengalami proses pendinginan sehingga membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik air disebut kondensasi. Selanjutnya, kumpulan titik air tersebut akan membentuk awan. 3. Titik-titik air yang membentuk awan kemudian akan turun kembali ke permukaan bumi melalui peristiwa hujan atau salju. Proses jatuhnya titik air ke permukaan bumi disebut presipitasi. 4. Air yang kembali ke permukaan bumi sebagian akan masuk ke dalam tanah dan sebagian lagi akan mengalir di permukaan tanah. Proses masuknya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Sementara itu, aliran air yang ada di permukaan tanah disebut limpasan. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Tidak. Sebelum
Masuk pada halaman 131, Pak Edo akan memberi pertanyaan. Yang pertama kepada Diva Deswita ada? Ada. Diva Deswita, ya. Apa yang dimaksud dengan transpirasi? Apa? Diva? Diva Deswita? Halo. Transpirasi adalah difusi uap air dari udara yang lembab di dalam daun ke udara kering di luar daun. Nah. Kalau kondensasi? Proses perubahan wujud uap air menjadi titik air. Ya, proses perubahan wujud uap air menjadi titik air. Regina ada? Saya, Pak. Ya. Apa yang dimaksud dengan presipitasi? Proses jatuhnya titik air ke permukaan bumi. Ya. Kemudian Fadlina, ada nggak Fadlina? Saya, Pak. Apa yang dimaksud infiltrasi? Proses masuknya air ke dalam tanah. Ya. Kemudian kita masuk pada halaman 131. Siklus air dapat terganggu akibat kegiatan manusia. Berikut adalah contoh kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. 1. Penutupan permukaan tanah dengan aspal dan pembangunan perumahan dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Kegiatan ini akan mengganggu proses infiltrasi. 2. Pembuangan limbah padat atau cair tanpa pengolahan ke lingkungan akan mengganggu proses penguapan air atau evaporasi. 3. Penggunaan pestisida atau pupuk kimia secara berlebihan dapat mencemari tanah dan air. Hal ini dapat mengganggu proses penguapan air, evaporasi, dan penyerapan air ke dalam tanah, yaitu infiltrasi. Ya. 4. Penebangan hutan secara tidak terkendali menyebabkan tanah menjadi tandus dan kehilangan kemampuannya untuk menyerap air sehingga mengganggu proses infiltrasi. 5. Pencemaran udara dari asap pabrik dan kendaraan bermotor akan menyebabkan terjadinya hujan asam yang sangat berbahaya.
Hal ini dapat menyebabkan lapuknya batuan dan mematikan tumbuhan. Mungkin sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Tidak ya? Kita untuk contoh soal nanti akan Pak Edu bagikan di grup soal-soalnya. Kita langsung pada halaman 132. Judulnya apa anak-anak? Sistem tata surya. Sistem tata surya. Sistem tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet dan benda-benda langit lainnya. Planet dan benda langit anggota tata surya beredar mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu yang disebut orbit. Setiap planet dan benda langit anggota tata surya memiliki orbitnya masing-masing ya. Lintasannya namanya apa anak-anak? Orbit. Orbit ya anak ya. Nah, alhamdulillah. Pada nomor 1 ya, matahari adalah pusat tata surya, sehingga planet-planet dan benda langit anggota tata surya kecuali meteoroid bergerak mengelilingi matahari. Matahari juga merupakan bintang sehingga mampu menghasilkan cahaya sendiri. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Jarak antara matahari dan bumi sekitar 15 juta kilometer. Jaraknya matahari dan bumi sekitar 15 juta kilometer. Suhu permukaan matahari sekitar 6.000 derajat Celcius. 6.000 derajat Celcius. Sedangkan suhu di bagian intinya mencapai 15 juta derajat Celcius. 6.000 derajat Celcius itu panas atau tidak, anak? Panas. Ya. Kemudian nomor 2 yaitu apa anak-anak ini? Planet. Planet. Ada 8 planet di tata surya. Planet terdekat sampai terjauh dari matahari. Terdekat dulu, kemudian sampai terjauh. Yang terdekat dulu apa anak-anak? Terdekat sendiri. Merkurius. Merkurius. Kemudian Venus. selanjutnya Bumi. selanjutnya lagi Mars. terus Jupiter. terus Saturnus. Uranus dan apa? Neptunus. Neptunus. Perhatikan karakteristik planet-planet anggota tata surya pada tabel berikut. Yang pertama apa Nana ini? Merkurius. Merkurius, karakteristiknya
Planet terkecil dan terdekat dari matahari. Memiliki permukaan berkawah tandus dan berbatu. Tidak memiliki satelit, memiliki skala revolusi tercepat, tidak memiliki atmosfer sehingga perubahan suhu siang dan malamnya sangat ekstrim. Ya. 2, yaitu Venus. Planet terpanas di tata surya. Ya. Terpanas sih berarti gimana, anak? Panas banget ya. Selalu tampak bercahaya terang sehingga dijuluki sebagai bintang kejora, bintang fajar, atau bintang senja. Tidak memiliki satelit. Berotasi dari arah timur ke barat. Memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi. Yang ketiga mana itu? Yang ketiga, bumi. Bumi satu-satunya planet yang ditinggali oleh makhluk hidup. Kemudian tampak berwarna biru dari luar angkasa hingga dijuluki planet biru. 2/3 permukaannya ditutupi oleh air. Memiliki sebuah satelit alami yaitu bulan. Yang keempat yaitu Mars. Memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan karena kandungan besi oksida pada permukaan batu dan tanahnya sehingga dijuluki sebagai planet merah. Memiliki 2 buah satelit yaitu Phobos dan Deimos. Lima yaitu Jupiter. Planet terbesar di tata surya. Memiliki 79 satelit. 6 yaitu Saturnus. Planet terbesar kedua di tata surya. Memiliki cincin yang terbuat dari pecahan batuan dan es. Memiliki 82 satelit. Kemudian Uranus tampak berwarna hijau kebiruan. Arah rotasinya dari arah timur ke barat. Memiliki sekitar 27 satelit. Sumbu rotasinya miring sampai 98 derajat. Sehingga Uranus disebut sebagai planet miring. Ya, itu. Kemudian halaman 133. 8 yaitu Neptunus. Neptunus. Planet terjauh dari matahari. Ukurannya hampir sama dengan Uranus. Sehingga seringkali disebut kembaran Uranus. Memiliki sekitar 14 satelit. Memiliki skala revolusi terlama.
Planet-planet anggota tata surya dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan letak dan bahan penyusunnya, yaitu sebagai berikut. Novel ada? Ada, Pak. Novel coba yang A. Kamu baca. Planet dalam adalah planet yang terletak di antara matahari dan 10 asteroid. Planet-planet ini tersusun oleh batuan dan logam sehingga disebut juga sebagai planet terestrial. Kelompok planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian Siva ada Siva? Ada, Pak. Ya, coba Siva yang B dibaca. Planet luar adalah planet yang terletak di luar 10 asteroid. Planet-planet ini tersusun atas gas sehingga disebut juga sebagai planet Jovian. Kelompok planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Tidak. Ya. Ada ya. Kita lanjut pada nomor 3, yaitu benda langit selain planet. Selain planet, terdapat benda-benda langit lain di tata surya. Perhatikan tabel berikut. Yang pertama yaitu komet. Komet yaitu benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Terdiri dari bagian kepala dan ekor serta tersusun atas gas, debu, dan es. Ekor komet selalu menjauhi matahari. 2. Meteoroid. Benda langit yang berukuran kecil dan bergerak dengan kecepatan tinggi di luar angkasa. Tidak memiliki lintasan atau orbit. Kemudian, meteorit yang letaknya terlalu dekat dengan planet akan tertarik oleh gaya gravitasi planet dan jatuh di planet tersebut. 3. Yaitu meteor. Meteoroid yang terbakar dan berpijar ketika memasuki atmosfer bumi. Sering disebut sebagai bintang jatuh atau bintang beralih. Ya. 4. Meteorit. Meteor yang tidak habis terbakar dan jatuh ke permukaan bumi. Kemudian meteorit yang jatuh dan berukuran besar akan membentuk kawah di permukaan bumi. 5. Asteroid. Benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Kebanyakan asteroid terletak di dalam sabuk asteroid di antara planet Mars dan Jupiter. Benda langit yang terakhir yaitu satelit. Benda langit yang mengelilingi planet dan matahari, satelit dibedakan menjadi 2, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Ya, tuh. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Tidak. Tidak. Tidak ya? Jika tidak, kita buka di halaman
halaman 120. Sudah dibuka anak 120? Sudah. Sudah ya. Bilqis ada? Ada, Pak. Ya, Bilqis coba soal yang contoh soal dan pembahasan nomor 1 dibaca. Berikut yang merupakan contoh peristiwa perpindahan kalor secara konveksi adalah B. Perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara yang disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Contohnya peristiwa angin darat dan angin laut, selalu peristiwa naik turunnya air ketika dididihkan. Mungkin dari halaman sebelumnya ada yang tanyakan anak-anak? Tidak. Tidak. Tentang alat optik, suhu dan kalor, magnet, energi dan perubahannya seperti gaya, sumber energi listrik, sampai sistem tata surya ada ditanyakan anak-anak? Tidak. Tidak ada? Nanti untuk soalnya akan Pak Edo bagikan lewat grup ya. Yang akan dikerjakan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Bisa. Bisa ya. Coba dinyalakan dulu kameranya semuanya, saya screen dulu. Ya. Saya screen dulu. Semuanya. Sudah siap? Ya. Sudah siap, saya screen dulu. Lainnya dibuka dulu kameranya. Ya. Bentar, semuanya belum dibuka. Ya. Kita coba senyum dulu semuanya. Ya. Ya, anak-anak. Untuk bimbel saya akhiri sekian, untuk materinya sudah habis. Nanti minggu depan kita bahas soal-soalnya ya. Untuk tugasnya akan saya bagikan nanti ya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ya. Ya, semoga puasanya hari ini semuanya lancar ya anak-anak ya. Ya. Ya, semua puasa ya? Puasa. Ya, alhamdulillah. Ya, kami akhiri akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.